Oke, salam sehat, salam sejahtera, dan salam rahayu buat dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman semuanya yang di dalam negeri maupun juga di luar negeri pastinya ya. Dan juga teman-teman yang mungkin saudara dekat ataupun saudara jauh dimanapun panjenengan berada, saya doakan semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran, dipermudah segala urusannya, dan juga dikabulkan segala doa-doanya buat sahabat-sahabat semua ataupun dulur-dulur dimanapun berada ya pastinya ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang ajaran leluhur dan juga bangkitnya leluhur Nusantara pada mungkin masa-masa ini ataupun tahun-tahun ini ataupun sudah dari tahun-tahun kemarin ya sahabat, dimana sekarang banyak sekali dulur-dulur yang melakukan ataupun meneruskan ajaran-ajaran Nusantara, dan bahkan sekarang anak muda pun banyak sekali yang memakai pakaian adat dan budaya Nusantara ya. Mungkin banyak juga dulur-dulur atau teman-teman yang sangat merindukan hal-hal itu. Banyak juga dulur-dulur yang sangat menginginkan hal-hal itu, seperti itu ya. Karena dimana ini sudah saatnya kembali ke ajaran-ajaran leluhur yang sangat adiluhung dan juga sangat mendalami tentang ilmu-ilmu kehidupan, tentang intinya tentang kehidupan ataupun tentang kaweruh-kaweruh di dalam melakukan sebuah kehidupan dan juga spiritual di dalam menjalani keseharian ini ya, dulur semua. Nah, ini sambil nyantai saya juga ingin menjelaskan sedikit pengetahuan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya ya, sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin teman-teman yang ingin menambahi atau ini punya kaweruh lainnya bisa komen di bawah ya buat teman-teman ya. Karena dimana di sini saya juga masih belajar, juga saya masih sering kan suka kaweruh dimanapun dan di kapanpun, dimana ada sesepuh, ada seorang ilmuwan ataupun apa, saya juga sering mendatangi, saya juga sering minta kaweruh atau minta wejangan, dan juga di situ saling berbagi wejangan, saling berbagi kaweruh juga tentang apa itu pengetahuan di dalam ilmu Nusantara ini ya, tentang ilmu kaweruh dari leluhur kita sendiri ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bangkitnya Nusantara atau bangkitnya para leluhur. Dimana di sini kita sebenarnya sangat bahagia sekali, karena ini yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Dimana sudah beratus-ratus tahun mungkin ajaran leluhur, bahkan peradaban leluhur yang dulu sudah hilang, bahkan tertimbul sejarah-sejarah baru, dan kini sudah saatnya bangkit kembali. Saatnya para leluhur itu bangun dan menggugah kembali anak cucunya, dimana sekarang banyak sekali spiritual, entah itu orang tua, entah itu anak muda, sekarang banyak sekali di mana-mananya. Karena dimana bangkitnya seorang leluhur kita, leluhur Nusantara kita, itu tidak pernah ingkar janji. Dimana kita waktunya bangkit, kita akan bangkit kembali tanpa kita sadari. Bahkan ini sedikit cerita dari saya ya. Orang seperti saya ini, saya dulu tidak mengira kalau pada akhirnya saya ini masuk ke dalam spiritual seperti ini dan mempelajari tentang ajaran-ajaran leluhur, tentang adat budaya Nusantara ini. Saya tidak berpikiran ke sini sama sekali sahabat, karena masa lalu saya dulu sangat gelap sekali
Ya ini sedikit cerita dari saya, karena saya dulu memang mantan anak jalanan, dan di situ saya tidak pernah berpikir tentang hal-hal seperti ini, apalagi tentang ajaran leluhur, tentang adat budaya. Sangat jauh sekali dari pemikiran saya, karena saya dulu hidup di jalan, seorang pengamen jalanan, seorang anak pang. Jadi nggak sedikit pun nggak ada pikiran mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Tapi pada kenyataannya, mau gak mau, siap gak siap, saya harus mau dan saya harus siap ketika saya sudah mendapatkan panggilan hati. Dan sudah leluhur kita menuntun kita, membimbing kita. Pada akhirnya semua itu akan terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi ketika semua itu sudah waktunya. Ketika semua itu, ibarat orang Jawa berkata, wis tiba lan teko titi wancine, iku ora kena dialangi, ora kena dipenging, ya ora kena disuwun. Yen kabeh iku wis dadi ginaris pestine laku lan uripe awake dhewe. Jadi yen wis titi wancine teko, ora ana sing bakal bisa nolak. Ora ana sing bakal bisa ngindar yen para leluhure adewe wis manjing ning jiwa lan ragane awake dhewe, sing bakal bimbing awake dhewe, sing bakal nuntun awake dhewe. Mamula ora bisa dipandang saka enom lan tuwane umur. Uga ora bisa dipandang saka suwe lan orane wong iku lelaku. Merga leluhur iku iso mbedakake lan ngerti endi anak putu sing kudu dijangkungi, endi anak putu sing kudu dirangkul. Ya mungkin banyak anak muda yang melakukan spiritual dengan kental, dengan semangat, bahkan pengetahuannya lebih banyak, lebih dalam dari yang lebih tua, dari yang lebih lama belajarnya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, sahabat. Kita pun tidak bisa memandang hanya dengan sebelah mata, karena leluhur kita itu berbeda-beda, beda pengetahuannya, beda kelebihannya. Mungkin di situ ada yang leluhur itu yang manunggal bersama kita itu mungkin ahli sejarah, mungkin juga ahli, entah itu ahli di dalam bidang apapun, entah itu politik, entah itu pengendali alam, entah itu jadi seorang pembimbing. Kita pun juga tidak tahu. Kita karena kita ini hanya sekedar menjalani. Ibaratnya kita ini hanya sekedar wayang, wis manut opo jari dalam. Ketika leluhur kita sudah manunggal di dalam diri kita, sudah manjing ana ing sak jeroning atine awake dhewe, adewe isone amung nglampahi manut apa krenteke ati. Karena sekarang memang sudah waktunya kita bangkit kembali membangun Nusantara dengan penuh kejayaan, kedamaian, dan juga ketentraman. Leluhur Nusantara sudah bangkit kembali dan bangun untuk membangun lagi Nusantara ini, untuk menjayakan lagi Nusantara ini agar tidak mudah dijajah oleh negara lain. Karena sekarang itu penjajah itu lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih pandai. Zaman dahulu mungkin lebih mudah untuk melawan, karena yang diserang fisik kita, mungkin negara kita. Tapi tidak dengan sekarang. Yang dijajah itu pikiran kita, akal kita, logika kita. Dan kita pun sangat sulit untuk membedakan, entah itu penjajah itu sangat pintar dan pandai sekali memakai topeng. Dia bisa saja berpura-pura baik, seakan-akan lebih baik daripada yang baik. Karena tujuan mereka sangatlah besar di tanah Nusantara ini.
maka banyak negara-negara lain yang berbondong-bondong ke sini untuk menikmati indahnya surga Nusantara ini. Buat dulur-dulur semua, saya harap bisa membedakan antara itu ajaran atau itu pelajaran ataupun itu pengalaman. Jadi bisa membedakan mana yang harus kita gunakan, mana yang harus kita tinggalkan. Saya tidak pernah membahas tentang agama di sini ya. Saya hanya membahas tentang ajaran leluhur dan adat budaya. Dan juga saya tidak ingin membeda-bedakan ataupun saya tidak juga berfanatik di dalam satu agama saja. Karena saya berpegang teguh kepada Tuhan saya. Dan saya juga tidak ingin membeda-bedakan apa itu agama A ataupun agama B, pegangan saya, kepercayaan saya, dan di sini saya tidak membahas itu. Ini tentang ajaran leluhur saja. Jadi untuk teman-teman ataupun dulur-dulur yang mungkin mempunyai keyakinan di dalam beragama, saya mohon maaf bila ada kata saya yang menyinggung ataupun menyentuh perasaan panjenengan, dan di sini saya tidak punya niat sama sekali ya untuk menyinggung ataupun membeda-bedakan tentang agama, karena bagi saya semua agama sama. Intinya tentang kedamaian, cinta kasih dan sayang antar umat manusia, antar makhluk hidup lainnya juga. Semua menuju kedamaian, ketentraman. Karena bagi saya surga itu ya nyata, yang saya rasakan saat ini adalah sebuah surga. Dan juga neraka. Surga dan neraka itu sangat nyata bagi saya. Tidak harus menunggu mati, tidak harus menunggu besok ataupun lusa. Karena surga dan neraka itu setiap hari sudah saya rasakan. Dimana dalam ajaran leluhur saya mengajarkan seperti itu. Ya mungkin tidak dulur-dulur mempunyai keyakinan atau pendapat lain, ya monggo silahkan, karena itu sebuah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Keyakinan akan tertanam di dalam diri kita. Jadi keyakinan itu tidak ada kata paksaan. Jika kita meyakini sesuatu karena paksaan, itu bukan sebuah keyakinan, tapi sebuah dogma atau doktrin yang mungkin mempunyai tujuan dan maksud lain. Karena keyakinan akan tumbuh di dalam diri kita seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya lelaku, mempelajari hal-hal kehidupan, mempelajari hal-hal keyakinan. Di situ kita akan secara otomatis menanam sebuah keyakinan di dalam diri kita sendiri, tanpa ada dogma dan doktrin dari orang lain. Semua akan tumbuh di dalam diri kita, semua akan tumbuh di dalam raga dan jiwa kita. Karena menanam keyakinan tidaklah mudah. Mungkin pesan saya buat dulur-dulur semua yang saat ini sudah melakukan, bahkan sudah menjalankan tugasnya, menjalankan segala kehidupannya sesuai kodrat dan iramanya masing-masing. Saya doakan semoga selalu semangat, diberi kesehatan, diberi kelancaran, tetap tebarkan kebaikan, tetap tebarkan sebuah kedamaian. Jangan pernah membenci satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan ataupun sebuah keyakinan. Karena di dalam perbedaan kita akan menemukan sebuah keindahan. Buat teman-teman semua, tetap semangat, perjuangkan terus keyakinan, perjuangkan lakumu. Kita bangkitkan kembali Nusantara ini. Kita harus saling bersatu padu untuk memperkuat kembalinya dan jayanya Nusantara ini. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata ataupun salah ucap yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf, 1000 maaf kepada panjenengan semua. Cukup sekian, terima kasih. Salam rahayu, 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 sakum dumadi.